Oke teman-teman, ini saya sedang bersanding dengan Mbak Vita, kemudian Mbak Adelia, kemudian Mbak Iim, terus Mbak Fadila, terus Delima, terus terus ayo nih, terus terakhir Sofi. Sekali-kali kita akan bincang-bincang tentang cerita pendek ya. ya Pak. Cerita pendek yang disukai masing-masing. Terus kita nanti akan ya cerita sedikit lah apa dan bagaimana kita jatuh cinta pada cerpen itu. Yuk siapa yang pertama yuk? Saya. Lelaki sejati. Siapa ini? Delima. Ayo langsung cerita Del. Baiklah, Cerpen saya ini akan cerita apa? bercerita cerpen yang saya baca, yaitu Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Ketertarikan saya tentang cerpen ini yaitu bagaimana seorang anak itu ingin mencari tahu bagaimana laki-laki sejati itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa Ya, apa laki-laki sejati? iya, laki-laki zaman sekarang laki-laki zaman sekarang itu kan bukannya tidak dikatakan sejati, hanya saja suatu kelangkaan. Oke. Baiklah, saya akan menceritakannya mulai dari yaitu pertanyaan seorang anak yang mengalami masa pubertas, yaitu menginjak masa remaja. Tentu anak-anak loh ya. ya, Yang penting gue apa di jagongan saut-sautan itu. ya. Ya, Masa remaja adalah masa pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa. Tentu masa itu adalah masa-masa yang tidak mudah, terutama khususnya perempuan. Masa-masa di mana rasa ingin tahunya cukup tinggi. Ingin tahu apa, Mbak? Asmara. Sama ya. Ya, asmara. Pertama cinta. Iya, karena di masa-masa itulah masa-masa dikatakan indah seorang masa remaja. Iya terus. Masa remaja bergolak dengan yang namanya asmara. Baiklah, seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, lelaki sejati itu seperti apa?" Kemudian, apa kalian tahu reaksinya apa ketika seorang anak atau seorang remaja bertanya seperti itu kepada ibunya? Kaget lah. Kaget. Ya, kaget. Ya. Kemudian seorang ibu itu kaget, takjub. Anak, ya ampun anakku, yang yang dulunya masih kecil, yang tidur di sampingku, kemudian mengompol, ternyata sudah memberikan pertanyaan itu kepadaku. Kemudian ibunya bertanya, "Mengapa kamu bertanya seperti itu?" Intinya, mengapa anak itu bertanya seperti itu. Terus dijawab, aku ingin tahu. Kalau dari pemahaman saya, kalau saya terjemahkan ke bahasa sederhana itu ingin tahu. Setelah itu apa? Setelah kamu ingin tahu. Kemudian anak itu menjawab apa? Kalian tahu? Tidak tahu. Ya, tidak tahu mengapa dia tanya. Kayaknya udah mulai tertarik ke cowok ya, Mbak? Iya, sepertinya itu. Ketarikannya kepada cowok menjadikan alasan seperti itu. Kemudian Itu pertanyaan mau loh ya. Dijawab ya karo Bu, ceritakan aja. Oke. Kemudian ibunya menarik nafas, nggak membayangkan sih, seolah hadir sosok laki-laki. Singkatnya, ibunya menceritakan tentang perihal lelaki sejati itu tidak lain adalah ayahnya yang telah meninggal dunia. Kalau saya terjemahkan ya, anakku, laki-laki sejati itu tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti yang kamu idolakan. Mungkin tidak seperti apa yang kamu baca, seperti apa yang kamu inginkan. Lelaki sejati itu, ini secara singkat saja ya. Ya. Kalau dari sang ibu menjelaskan, lelaki sejati itu bukanlah lelaki yang perkasa, lelaki yang kuat tahan peluru. Bukan. Kalau lelaki yang
perkasa, tembok pun juga perkasa. Kemudian iya, tembok pun kalau dihantam juga hancur juga. Kemudian lelaki sejati itu bukan sekedar lelaki yang karismatik, lelaki yang kamu idolakan seperti pemimpin, atau lelaki yang baik secara agama, tanggung jawab, dia punya kekuasaan. Si ibu menceritakan banyak tentang lelaki sejati. Yang lelaki sejati yang tidak 1 menit lagi. lelaki sejati yang tidak diharapkan seperti putrinya. Lelaki sejati itu cerita seorang ibunya kepada anaknya tadi, yaitu lelaki sejati itu lelaki yang tidak melihat apa yang tidak perlu dilihat, tidak membaca apa yang tidak perlu dibaca. Terus kemudian laki-laki sejati itu tidak membicarakan apa yang tidak dibicarakan. Kemudian lelaki sejati itu lelaki yang kesatu dengan perbuatannya. Jadi perbuatannya kesatuan dengan ucapannya, apa yang diucapkan kemudian sesuai dengan apa yang dikatakannya. Carilah lelaki sejati itu, wahai anakku, di luar sana. Kemudian anak itu seolah enggan atau tidak mau mencari laki-laki sejati itu. Buat apa hidup kalau tanpa laki-laki sejati? Mantap. Ya, mungkin saat ini tidak ada laki-laki sejati seperti ayahnya, tapi percayalah bahwa laki-laki sejati itu ada. Mungkin tidak seperti sama yang diceritakan oleh ibunya. Tapi satu visi, Pak. Apa? Nyarinya di mana laki-laki sejati itu? Dibuat. Siapa? Ya buat jangan nyari, dibuat. Gini ya. Siapa? Ya, Aspek dramatiknya itu hilang ketika diceritakan laki-laki sejati itu ayahnya. iya, Mestinya ayahnya dalam sudah cerita, meninggal. kalau kita bercerita itu justru gongspelnya itu diletakkan di belakang. Makanya nanti teman-teman bisa cerita yang diceritakan kan narasi karakternya. Setelah itu di mana saya harus mencari. Justru yang menarik itu ketika perempuan bertanya-tanya, di mana saya harus mencari ibu tentang laki sejati itu. Dan itu terus digoreng gitu loh. Gitu ya. Itu digoreng. Yang jelas lelaki sejati, cerpen karya Putu Wijaya. itu mengingatkan kepada kita tentang apa, Bet? Lek menurutmu, Bet? Lagi dari Sabuna. Lagi ada, entah di mana itu. Makanya kalau kita masuk pada pesan sang ibu ya, laki sejati itu bagi saya, kalau saya membaca cerpen Putu Wijaya itu adalah lelaki manusia yang dalam proses sekarang. Silahkan pungut laki-laki di jalanan itu. Kemudian yang terpenting kamu harus punya modal. Baca enggak? Baca. Apa? Saling mencintai. Kamu Iya. mencintainya Dan dan kamu dia mencintaimu. Mengapa kita ingat orang itu kalau mencintai secara benar? Tolong jangan lupa ya, ciri-ciri 8 karakter cinta. 1, perhatian, kepedulian, kerelaan, kerelaan, hasrat, rasa memiliki, takut kehilangan, dan cemburu. Disitulah nanti proses itu akan muncul. Bayangkan nanti kalau lelaki yang kamu idamkan itu yang mereka punya perhatian, kepedulian, kerelaan, dan seterusnya lah, sampai ya apa ya, punya pengorbanan dan punya apa. Kalau kamu punya suami terus tidak menakutkan kamu sama sekali, tidak merasa takut kehilangan, ditinggalkan dan sebagainya, tidak punya cemburu, kira-kira itu sejati apa bukan? Nah, gini lah.
bukan. Sejati, Pesan kira-kira yang bisa kamu sampaikan, Del, kalau membaca itu kepada pembaca atau siapapun yang ingin memasuki dunia pernikahan, kira-kira pesan yang bisa kamu sampaikan apa? Kalau saya percaya bahwa laki-laki sejati itu ada. Neng di Di Ponorogo apa di mana? Ya, kalau di Madura sepertinya kejauhan dik. Jangan gitu. Apa aku bawa ke Madura aja untuk mencari laki-laki sejati? Boleh. Oke, teman-teman, intinya kita harus memiliki keyakinan bahwa di Laki-laki dunia ini laki sejati itu ada. Mudah-mudahan selamat menikmati dan membayangkan lelaki sejati.